Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Firman Tuhan pada hari ini, renungan juga pada hari ini, menjadi judul perikop adalah menjadi kekasih Allah. Kita pasti akan bangga jika dapat menjadi orang yang paling dikasihi sekitar kita. Dikasihi orang tua, dikasihi teman kita, bahkan sangat dikasihi pacar kita, dikasihi dosen kita, atau dikasihi pimpinan tempat kita bekerja. Agar dapat menjadi orang yang dikasihi, maka kita pasti akan berusaha agar dapat menjadi yang paling dikasihi. Kita akan membantu orang tua agar lebih dikasihi orang tua daripada saudara kita. Kita berusaha peduli dan memberikan perhatian kepada teman kita agar dikasihi. Berusaha mendapatkan nilai terbaik agar diperhatikan dosen, dan berusaha rajin bekerja agar diperhatikan pimpinan. Semua itu baik. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya sering sekali untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seseorang yang kita inginkan, kita melakukan cara-cara yang salah. Carmuk atau cari muka kepada pimpinan. Misalnya kita mengenal istilah ABS, asal Bapak senang. Maka kita berusaha mencari muka dengan bekerja jika pimpinan berada di tempat. Dan bahkan yang lebih gawatnya, agar mendapatkan kasih sayang dan perhatian itu, kita bahkan rela menjelek-jelekkan dan menjatuhkan sesama kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita melihat pembacaan kita secara menyeluruh, ini merupakan kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Kisah pembaptisan ini dicatat oleh ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Dan terkhusus pembacaan ini adalah seruan dari langit kepada orang-orang yang berada di sekitar yang sudah dibaptis terlebih dahulu. Sobat Kairos, ketika kita membaca perikop ini secara utuh, sering sekali timbul pertanyaan-pertanyaan, mengapa Yesus yang merupakan anak Allah perlu dibaptis? Apakah Yesus secara kemanusiaannya berdosa sehingga perlu dibersihkan dengan air? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Yesus, baptisan yang lazim dikenal ialah baptisan Yohanes Pembaptis. Namun yang dilakukan Yohanes sebetulnya bukan barang baru pada waktu itu. Praktek membaptis sudah dikenal para rabi di Qumran. Juga kelompok-kelompok orang saleh waktu itu menyatakan niat pembaharuan hidup mereka dengan baptisan. Akan tetapi kisah pembaptisan ini intinya ada pada perikop pembacaan kita pada hari ini. Dari perikop ini poin perenungannya adalah ketika banyak memahami mengenal istilah mengenai baptisan, tetapi jikalau baptisan itu tidak melalui Yesus, maka baptisan itu akan sia-sia. Baptisan lainnya hanya membersihkan secara fisik. Tetapi penegasan suara dari langit inilah, anak yang kukasihi, semua yang dibaptis oleh perantara Yesus adalah kekasih Allah. Sebab hanya melalui perantara Yesuslah kita mengenal Bapa. Yang kedua, melalui pembaptisan perantara Yesus, maka kita akan beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Dan yang menjadi topik perenungan yang terakhir adalah dengan hanya melalui Yesuslah kita menjadi kekasih Allah. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan pakai sabun, serta jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku,
Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.